Perseteruan yang terjadi antara mantan pasangan suami istri Virgon dan Inara Rusli kini masih terus bergulir. Ya, setelah sebelumnya Virgon dan Inara Rusli terlihat sudah mereda atau berdamai dengan keadaan yang sempat memanas, kini Virgon justru kembali menancapkan gas, melaporkan Inara Rusli atas dugaan ilegal akses atau penyebaran data pribadi terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon pada beberapa waktu lalu. Sontak, hal tersebut membuat Inara Rusli yang semula sudah puas dengan membongkar aib perselingkuhan sang mantan suami kembali menjadi merana karena saat ini dirinya terancam dijerat hukum pidana. Melihat isak tangis kekecewaan Inara Rusli, kakak Virgon, Feby Carol pun akhirnya bersuara dan menyinggung Inara Rusli dalam beberapa hal. Maka inilah 5 sindiran menohok Feby Carol kepada Inara Rusli yang terancam dipenjarakan Virgon versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, mantan pasangan suami istri Virgon dan Inara Rusli tampak duduk bersama untuk melakukan mediasi. Ya, diketahui Inara Rusli sempat memposting foto keluarga lengkap bersama anaknya dan juga mantan suaminya Virgon. Namun agaknya perdamaian tersebut masih belum mendapatkan titik temu, lantaran Inara Rusli merasa pihak Virgon hingga saat ini belum memberikan kepastian. Menanggapi hal tersebut, Feby Carol pun akhirnya angkat bicara dan membeberkan jika ternyata Inara Rusli terlalu banyak menuntut Virgon dalam rencana perdamaian tersebut. Lantas seperti apa pernyataan Inara Rusli dan bagaimana sindiran menohok Feby Carol? Ya itu juga makanya saya bingung, kemarin kan ketemu perwakilan dari masing-masing keluarga besar kita berdua. Kok jadi nggak kelar-kelar ya, karena kan di awal maunya kan ya damai, sama-sama damai. Dia mau kasih waktu 12 hari, ternyata jadi hampir 20 hari ya nggak selesai gitu. Jadi ya apa ya, saya juga bingung maunya apa dia. Nggak ada prank-prankan, emangnya main-mainan prank-prank. Kenapa? Sikap gini loh, sikap seseorang itu kalau misalnya apa ya, mungkin ada hal-hal yang memberatkan sebelah kayak begitu. Jadi sehingga mungkin dari keluarga saya menarik, artinya menaik diri gitu. Berarti ada hal-hal yang nggak imbang. Iya, betul. Bisa ditanyakan langsung. Untuk detailnya ini bukan kapasitas saya karena saya tidak ada di situ. Kan katanya nggak mau simpang siur. Yang saya tahu saya ngomong. Yang saya nggak tahu ya cuma nanya permukaannya aja. Tapi intinya garis besarnya saya udah tahu bahwa ada hal-hal yang nggak balance, ada hal-hal yang nggak ketemu. Karena untuk duduk bareng itu kan diperlukan keadilan. Keadilan artinya tidak memberatkan sebelah. Ada di sosmed aku kan ada foto kita berempat gitu, ketemu dan memang pertemuan itu sudah beberapa kali, bukan cuma sekali doang, 3 kali. Yang terakhir itu kan kita diajak ke SCTV Tower, ke tempat kantor sebelumnya, cuman ternyata aku nggak dikasih naik kan, nggak dikasih ketemu sama kaitan di sana. Ya, jadi aku nggak tahu selama 3 jam percakapan mereka ngomongin apa. Aku ya nunggu aja di bawah, nggak jelas gitu nasib kita. Kenapa nggak ada titik temu? Karena begitu banyaknya kemauan, begitu banyaknya keinginan, begitu banyaknya requestan dari Anda, sehingga tidak imbang. Begitu. Siapapun mencari keadilan itu balance, tidak memberatkan sebelah. Tapi bila mana Anda maunya menang sendiri, maunya semua kasus royalti Anda mau, padahal menurut saya, menurut pandangan saya itu kurang setuju mengenai royalti. Sekali lagi, royalti adalah hak penuh sang pencipta. Nggak bisa dikaitkan dengan inspirasi dari mana hitungannya.
Melihat Indra Rusli yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap Virgon dengan dibumbui isak tangis, akhirnya membuat Feby Carol pun kembali bersuara. Ia dengan menohok, Feby Carol menyinggung jika Indra Rusli sengaja mencari simpati kepada publik. Padahal menurut Feby Carol, Indra Rusli lah yang memulai percikan tersebut dengan membeberkan bukti-bukti dugaan perselingkuhan Virgon ke media sosial. Dia kan bikin lagu tuh buat anak. Harusnya sebagai bapak yang bijak, dia juga harusnya tahu bahwa menyakiti ibu dari anak-anak juga bukan perbuatan yang mulia, yang bijak, yang bisa ditiru sama anak-anak. Bukan merupakan suatu contoh yang baik buat anak-anak. Lagi sampai mempersulit keadaan ibunya. Bukan cuma mempersulit nafkahnya aja, yang sudah turun putusan di pengadilan berapa, yang ditransfer berapa, nggak usah deh yang transfer yang sesuai dengan putusan pengadilan, yang benar-benar secara fakta aja deh. Bulan anak-anak 75 transfer 20, sisanya kalau bukan saya harus kerja gimana? Sekarang masih harus saya mau menyerahkan saya. Kayak saya nggak tahu ya itu dia dan orang-orang di sekelilingnya ini maunya apa. Cuman saya yakin netizen dan orang-orang, terutama ibu-ibu seluruh Indonesia juga pasti paham bahwa apa yang dilakukan itu berjalan untuk mempertanyakan kebenaran apakah pasangan kita ini benar melakukan perselingkuhan itu, kan? Kemudian yang melakukan itu juga apa ya, mau seperti apa lagi, karena beliau itu kan kepala keluarga, tulang punggung. Saat itu aku belum ada penghasilan, aku masih pakai cadar, ibu rumah tangga. Aku harus pikirin bayar tagihan yang berjalan, sedangkan dia pergi, bukan duduk bareng untuk klarifikasi, tapi dia malah pergi ngilang. Dan aku tanya ke orang-orang circle-nya dia, melindungi semuanya nutupin keberadaan dia. Nggak nyangka gitu orang-orang yang aku kenal dekat selama ini, yang percaya sama ini, yang aku harap bisa untuk menengahi kita, kok malah menutupi. Bukankah itu bagian dari persekongkolan terhadap tindak kejahatan? Mengenai illegal access, kan sudah diatur dalam undang-undang. Apabila men-share, menyebarkan, walaupun kamu itu adalah seorang istri, ada hal-hal yang itu menjadi konsumsi kamu pribadi atau mungkin keluarga, tidak untuk di-share, tidak untuk di media, tidak untuk diposting, tidak untuk semua orang tahu aib-aib ABCDE semuanya, enggak. Apalagi itu hal-hal yang jelas sangat-sangat tidak baik untuk orang tahu, namanya juga aib. Ada yang mungkin benar, ada yang salah. Jadi nggak semuanya juga benar. Jadi kenapa Inara terkait illegal access? Ya karena men-share-share itu. Tadi dia nangis-nangis. Kenapa waktu awal nggak dipikirin? Bolehlah dia spill dikit-dikit, tapi tidak semuanya di-spill. Menurut pandangan lagi nih saya ya. Ada hal-hal yang jangan nggak pantas. Boleh misalnya dia mungkin mau ngegertak, mau kasih efek jerah gitu kan, sedikit-sedikit yang masih wajar, nggak ada masalah. Tapi yang udah bagian-bagian yang nggak enak, udah mempermalukan adik saya juga, ada yang benar, ada yang nggak benar, ya mungkin Virgo juga nggak terima lah digituin. Sekarang nangis-nangis, sekarang jadi simpatik orang, sekarang dia seperti itu dan menjelek-jelekan lagi keluarga, nggak ada habisnya. Sebenarnya simpel, duduk bareng, makanya jangan serakah, jangan semuanya mau A, B, C, D, E semua sampai Z, kamu maunya menang, kamu maunya didengar, kamu maunya hasilnya bagus semua, pencitraan oke, royalti oke, gono gini oke,
hak asuh anak oke, semuanya kamu mau kuasain, ya nggak bisa dong. Inara Rusli yang tengah terancam terjerat hukum pidana akhirnya secara terang-terangan menyinggung soal hati nurani pihak keluarga Virgaun. Pasalnya, menurut Inara Rusli, dirinya merupakan seorang ibu dari anak-anak Virgaun. Namun, Virgaun justru dengan teganya ingin terus melanjutkan laporannya terkait dugaan ilegal akses yang dilakukan Inara Rusli. Dengan dipenuhi amarah, Feby Carol pun menyinggung Inara Rusli untuk berkaca. Lantaran menurutnya, Inara Rusli lah yang tak memiliki hati nurani. Di mana hati nurani kalian? Apa sih sebenarnya agama yang kalian anut? Sampai segitunya kalian sama sekali nggak mau memediasi suami istri yang sedang bertikai. Sampai masalah ini berlarut-larut segini lamanya. Menanyakan bapaknya di mana. Masih belum cukup juga. Masih harus memenjarakan ibunya. Coba tanyakan hati nurani kalian. Nurani, hei dengerin ya, emang kamu punya hati nurani? Punya kamu hati nurani untuk keluarga saya? Mohon maaf, tanya sama diri kamu sendiri. Sampai di mana hati nurani kamu? Kalau punya hati nurani nih, keluarga Virgaun gak dicampakin. Kenapa kita berkoar-koar dari awal? Kita ada sesuatu yang kalian, sorry ya, gak bisa satu persatu di-spill. Ada yang bisa diomongin, ada yang gak bisa. Ngapain bawa-bawa soal agama? Agama itu sensitif. Semua ajaran agama itu baik. Mau itu agama apapun, ya. Ada banyak agama di Indonesia ini. Salinglah menghargai. Alirannya semuanya baik. Nggak ada yang mengajarkan sesat. Jadi jangan bawa-bawa agama ya, Inara. Nggak suka. Maksudnya apa? Dibilang agamanya apa sih? Maksudnya apa? Kok jadi bikin keluarga nggak suka ya? Yang ngedengerannya nggak enak loh. Merasa Inara Rusli terlalu banyak menuntut kepada Virgaun, lantaran Inara Rusli meminta hak asuh anak, hak royalti, harta gonogini, dan lain-lainnya, akhirnya membuat Feby Carol dan Eva Manurung menyebut jika Inara Rusli terlalu egois. Menurut Feby Carol, bagaimana perdamaian bisa terjadi jika Inara Rusli masih serakah ingin mendapatkan seluruh hak tersebut? Lantas, seperti apa respon Inara Rusli atas singgungan tersebut? Saya nggak bisa berbuat apa-apa atas semua asumsi yang anak-anak saya mungkin nanti akan berpikir tentang bapaknya, karena mereka itu manusia, mereka punya pemikiran juga, mereka anak-anak yang cerdas, dan mereka nggak butuh lirik lagu, mereka butuh perbuatan, action yang nyata dari seorang ayah yang bertanggung jawab, yang punya hati nurani, yang bisa menghargai ibunya. Coba merendahkan hati dulu, rendahkan hatimu, biar Tuhan yang kerja, ya kan? Jadi tidak semata-mata apa yang kita mau di dunia ini semua terpenuhi. Enggak, kalau sampai Virgaun juga istilahnya tidak mau peduli sama anak-anak, saya jadi samsak di depan. Tapi nggak mungkin anak saya sayang sama anak-anak tiga anak-anaknya. Tapi ada hal mungkin yang nggak berterima di sini sehingga ya begitu. Nah, introspeksi diri, jangan egois. Terlepas dari gesekan panas yang terjadi antara Inara Rusli dan Virgaun, dalam kesempatan yang sama, ternyata kakak Inara Rusli, Fani Yunara, sempat menyinggung soal biaya pernikahan Inara Rusli dan Virgaun di 2014 silam. Lagi diusahakan kita memang cari jalan bersama dengan mereka tadinya. Saya mengundang Virgaun tapi Virgaun nggak datang gitu. Saya WA nggak dijawab. Saya mengadakan tadinya persuasif dengan mereka. Apa sih mau mereka gitu. Cuma kan dari mereka bikin statement terus, bikin video terus, menghina-hina kita gitu kan. Bilang hina, nating lah apa gitu. Tapi buat saya ya udahlah, maksudnya apa sih dan pikiran mereka gitu. Kenapa sih masih panjang-panjang? Waktu nikahnya aja Virgaun nggak punya duit, saya yang modalin loh. Ya kan nikah di Grand List ya, itu saya modalin gitu. Cuman ya itu nggak ingat gitu dengan kebaikan kita,
datang ke Kelapa Gading gitu kan, minta memohon sama saya juga sama keluarga. Tapi dulu memang itu juga nothing juga ibaratnya kan, nggak ada apa-apa gitu. Cuma memang jangan diumbar-umbar kayak gitu kan, malu-malu ngapain. Kan orang kan pasti kan roda berputar ya. Kecewa, tapi nggak kaget karena sejauh aku berumah tangga sama Firgon, memang dia agak susah kalau untuk ngambil keputusan. Namun merasa tak seiras dengan permasalahan yang sedang berjalan, Feby Carol pun dengan tegas menyinggung kakak Inara Rusli dan mengungkit permasalahan yang telah berlalu sejak lama tersebut. Ngapain kok jadi kayak ngungkit-ngungkit? Dia bilang begini. Dia bilang kalau waktu nikah dia yang bantu. Itu kan nggak tepat. Dalam rangka apa ini kok jadi bicara jadi ngungkit masalah nikah? Kalau bantu itu cuma-cuma. Kalau pinjem itu diganti beda. Bener dibantu pinjeman, tapi pinjeman ya, pinjeman bukan yang kasih cuma-cuma. Yang ngasih cuma-cuma itu gue gitu. Tapi gue nggak ada kan ngomong. Ada, kalau mau diomongin juga ada. Ya nominalnya juga 2 digit. Tapi gue nggak kayak begitu. Jadi yang dibantu tuh apa? Pinjem uang udah diganti. Jangan bahas-bahas ke situ, nggak enak. Ada nggak kebaikan-kebaikan yang kasih cuma-cuma soal uang? Mohon maaf, keluarga Inara ya, gue sebutin namanya nih. Keluarga kamu tidak ada membantu Firgon cuma-cuma, ya. Keluarga Inara belum pernah sewain rumah, sewain apartemen untuk Inara dan Firgon. Mohon maaf, kalau gue udah pernah sewain apartemen, sewain rumah. Ini bukan ngungkit lagi. Jadi jangan bahas-bahas ke situ. Pembahasan lagi apa? Ini lagi masalah illegal access. Bukan lagi pembahasan ngungkit-ngungkit apa yang udah pernah kebaikan yang diberikan. Nggak begitu. Jadi walaupun Anda istri, bila mana memenuhi unsur dugaan masuk dalam undang-undang ITE, dugaan ya, ini dugaan ya. Anda harus patuh sebagai warga negara, harus patuh, harus kooperatif, harus hadir, begitu.